Oke, kita mulai diskusi. Kita batasin maksimal mungkin 15 menit ya, karena takutnya kameranya mati. Kita coba mulai diskusi tentang design thinking gitu. Ini pembahasan ini sebetulnya lumayan menarik karena malam ini kita coba diskusi, belajar lah ya. Kita belajar bersama ChatGPT nggak sih? Ini Gemini. Kita diskusi bareng Gemini. Menurut Gemini gimana gitu pendapat tentang design thinking, terutama di penerapan UI UX gitu. Terlebih sih sebetulnya ini alasan pertama kenapa saya pengen banget gitu buat bahas ini, terutama barang Gemini. Ini saya panggilnya Mini aja berarti ya, Mini GG Mini. Oke. Nah jadi gini, kebanyakan orang ini sebetulnya Oke, mari kita mulai diskusi tentang design thinking dalam konteks UI UX. Ini topik yang menarik. Design thinking adalah pendekatan yang sangat berguna dalam UI UX karena membantu kita untuk fokus pada kebutuhan pengguna. Dengan memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan pengguna, kita dapat menciptakan desain yang lebih efektif dan menyenangkan. Oke. Salah satu contoh penerapan design thinking dalam UI. Oke. Sorry, lanjut aja. Oke, silahkan lanjutkan. Aku Oke. siap mendengarkan pendapatmu tentang... Oke, siap. Jadi sebelum dipotong sabar dulu nih. Nah, jadi kegelisahan yang mulai datengin itu sebetulnya saya pernah dapet ya ini aja sih, komentar gitu kan. Kalau di perusahaan tuh banyak yang anggap ya udah desainer tuh harus bisa semuanya, termasuk desain UI UX juga gitu. Dia harus udah bisa kayak Photoshop juga gitu, terus juga bisa edit grafik, bahkan bisa tes aplikasi, juga analisis, atau bahkan sampai ke edit video. Menurutmu gimana? Apa perlu nggak sih kayak orang UI UX sekarang tuh dia bisa bisa skill yang tadi gitu? Itu pertanyaan bagus. Memang ada anggapan bahwa desainer UI UX harus serba bisa. Tapi, dalam prakteknya, fokus utama seorang desainer UI UX adalah menciptakan pengalaman pengguna yang baik. Skill seperti Photoshop atau edit video memang bisa jadi nilai tambah, tapi bukan keharusan. Yang terpenting adalah kemampuan untuk memahami pengguna, membuat desain yang intuitif, dan menguji desain tersebut. Gimana menurutmu? Menarik. Ya sebetulnya kan kalau misalkan kita bahas desain UI UX itu sama dengan desainer ya, kurang lebih kita ambil sampel arsitek nggak sih? Kayak arsitek kan sebetulnya ya dia nggak mungkin juga bisa gitu kayak dia disuruh, ya mungkin bisa ya, mungkin buat kayak desain basic kayak misal desain di Photoshop gitu kan atau Illustrator. Cuma ya bidang keahliannya kan kalau arsitek ya, kita bahas arsitek ya, keahliannya gimana caranya bikin satu bangunan biar nanti itu sesuai dengan keinginan klien. Kedua gimana ya, termasuk juga budget, timeline gitu kan. Terus nanti gimana juga developernya. Nah kita petain ke bagian UI UX ya, kurang lebih kan sebetulnya sama ya. UI UX kita bicara tentang gimana sih ngembangin aplikasi yang emang klien pengen tuh dalam artian bagus secara visual, terus juga pastinya berpengaruh ke bisnis gitu kan. Terus juga yang pasti terakhir ya digunakan gitu. Menurutmu gimana kira-kira? Benar sekali, analogi dengan arsitek sangat tepat. Desainer UI UX seperti arsitek, fokus pada kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis. Mereka memastikan aplikasi tidak hanya terlihat bagus, tetapi juga mudah digunakan dan efektif. Ini melibatkan pemahaman tentang perilaku pengguna, alur kerja yang efisien, dan desain yang sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, menarik nih, karena ini lumayan nyambung. Kenapa? Karena sebetulnya ini ada pentingnya juga desainer tuh justru gak hanya tentang desain aja gitu. Karena ketika saya coba belajar desain thinking gitu kan, karena kan di bagian desain thinking tuh ada bagian empathize gitu kan, yang dimana ya kita perlu memahami gitu semuanya, bahkan gak hanya tentang si kliennya. Kalau bisa kita sebagai desainer tuh kita ngasih sudut pandang juga gak sih, kayak tentang pemahaman proses bisnisnya, atau bahkan kita pun terjun gitu ke dalam si proses bisnisnya buat ngasih solusi biar tepat. Bahkan nggak hanya sampai ke klien, tapi mungkin sampai end user si kliennya pun kita coba pertimbangkan untuk apa ya, untuk meningkatkan
proses bisnis atau keuntungan gitu untuk si perusahaannya, menurutmu gimana? Benar sekali, desainer UI UX yang baik memang perlu memahami proses bisnis dan tujuan klien. Dengan memahami konteks bisnis, desainer dapat menciptakan solusi yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi pengguna akhir. Tapi kalau menurutmu gimana tentang ini, banyak akhir-akhir ini banyak yang kayak komentar atau konten tentang banyakan desainer yang apa ya, bentrok dengan developer. Menurutmu gimana? Konflik antara desainer dan developer memang sering terjadi. Biasanya, ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman tentang prioritas dan batasan teknis. Desainer fokus pada pengalaman pengguna yang ideal, sementara developer harus mempertimbangkan keterbatasan teknis dan waktu pengembangan. Komunikasi yang baik dan pemahaman bersama tentang tujuan proyek sangat penting untuk mengatasi hal ini. Nah, menarik. Tapi justru kalau misalkan si desainernya paham design thinking, gimana cara nanti dia ketika ngedesain bisa mempertimbangkan termasuk stakeholder, salah satunya developer, lebih bagus nggak sih? Tentu saja, pemahaman tentang design thinking akan membantu desainer untuk lebih memahami kebutuhan dan batasan yang dihadapi developer. Dengan demikian, desainer dapat menciptakan desain yang lebih realistis dan mudah diimplementasikan, sehingga mengurangi potensi konflik dan memperlancar proses pengembangan. Oke, berarti kita sepakat lah ya, maksudnya dalam artian kayak ya UI UX tuh harus bisa juga skill desain gitu, tujuannya untuk menopang ya pertama gimana caranya UI UX kita berempathize gitu kan, berempati, dilanjut dengan mungkin nanti jauh-jauhnya ya kayak mulai mendefine, terus mencari ide, brainstorming, sampai ke prototype dan tes gitu ya. Tepat sekali, kemampuan desain yang baik akan sangat membantu desainer UI UX dalam setiap tahapan design thinking. Desain yang baik bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tentang bagaimana desain tersebut dapat memfasilitasi pengguna dalam mencapai tujuan mereka. Oke, tapi menurutmu kalau misalkan pemula gitu, bingung gak sih kayak harus mulainya dari mana gitu, terus juga pasti kan kayak ada ini misalkan mau switch karir, terus juga harus mulai dari mana sih UI UX gitu? Apakah perlu mulai dari desain yang bagus atau misalkan dari tadi ini pemahaman desain thinking atau gimana ya? Punya saran nggak? Itu pertanyaan bagus. Memang, memulai karir di UI UX bisa terasa membingungkan. Saran saya, mulailah dengan memahami prinsip dasar desain dan design thinking. Banyak sumber belajar gratis dan terjangkau yang tersedia secara online. Cobalah untuk membuat portofolio sederhana dengan proyek-proyek latihan untuk menunjukkan kemampuanmu. Jangan ragu untuk mencari mentor atau bergabung dengan komunitas UI UX untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan. Oke, menarik. Menarik, tapi kalau misalkan kita coba bahas sedikit tentang apa tadi, skill ya. Tapi emang skill buat UX sekarang masih dibutuhin ya banyak. Tentu saja, kebutuhan akan desainer UI UX terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Perusahaan dari berbagai industri menyadari pentingnya pengalaman pengguna yang baik untuk kesuksesan produk mereka. Ini berarti ada banyak peluang karir bagi desainer UI UX yang memiliki keterampilan yang relevan. Oke, terus gimana cara sekarang kan lagi marak juga nih AI kayak Gemini, terus juga yang lain. Gimana menurutmu skill UI UX nanti dengan AI, apakah bakal tergantikan atau gimana? Oke, saya mengerti kekhawatiranmu. Memang, AI seperti Gemini berpotensi mengubah lanskap pekerjaan di berbagai bidang, termasuk UI UX. Namun, saya percaya bahwa desainer UI UX tidak akan sepenuhnya tergantikan. Justru, AI bisa menjadi alat bantu yang sangat powerful bagi desainer. AI dapat membantu dalam tugas-tugas yang repetitif atau membutuhkan analisis data yang besar, sehingga desainer bisa lebih fokus pada aspek kreatif dan strategis dari pekerjaan mereka. Misalnya, AI bisa membantu membuat wireframe atau prototip awal berdasarkan data pengguna, atau menganalisis tren desain untuk memberikan inspirasi. Yang terpenting, desainer UI UX perlu mengembangkan skill yang tidak mudah digantikan oleh AI, seperti critical thinking, problem solving,
dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna. Dengan begitu, mereka akan tetap relevan dan bernilai di era AI. Oke, menarik. Jadi kalau kita coba simpulin lah ya, kita coba simpulin. Jadi pertama kita mulai dengan skill UI UX yang emang tadi kan berarti poin UI UX itu emang penting kan ya, penting buat bisa paham, bahkan bisa implementasi design thinking. Pertama itu ya tadi ya, biar nanti jadinya ketika UI UX mendesain dia bisa mempertimbangkan banyak hal, salah satunya nanti gimana caranya nemuin solusi untuk si klien, terus kedua gimana cara nanti komunikasi dan empathize ke bahkan sampai dengan end user ke developer juga gitu kan. Terus yang terakhir tadi dapat design thinking tuh ya banyak juga gitu poin-poin yang bisa kita pelajarin. Menurutmu gimana kesimpulan yang tadi? Kesimpulan tadi cukup baik. Kita telah membahas bagaimana skill UI UX yang kuat, terutama pemahaman tentang design thinking, sangat penting untuk menciptakan produk digital yang sukses. Desainer UI UX perlu memahami kebutuhan pengguna, berempati dengan mereka, dan mampu mengkomunikasikan ide mereka dengan baik kepada developer dan pemangku kepentingan lainnya. Apakah kamu ingin membahas lebih lanjut tentang salah satu poin tersebut, atau mungkin ada topik lain yang ingin kamu eksplorasi? Sepertinya kesimpulan yang tadi cukup ya buat diskusi kali ini. Cuma mungkin tadi ditutup satu lagi kali ya, bahwa ya sebetulnya skill UI UX sekarang masih banyak dibutuhin, dan juga terutama tadi gimana cara UI UX ini nge-solve satu masalah gitu kan, terutama dengan skill design thinking. Bahkan ya penting juga kan seorang UI UX punya skill design thinking biar bisa beradaptasi atau ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, salah satunya dengan perkembangan AI gitu. Dan bahkan tadi disebutkan juga sebetulnya AI nggak mungkin bisa gantiin desainer. Mungkin bisa digantikan dengan kalau misalkan desainer UI UX yang hanya mengerjakan pekerjaan repetitif ya atau mengulang. Tapi justru kalau misalkan kita punya value sebagai UI UX yang memiliki skill design thinking, itu bakal jadi salah satu value lebih gitu kan, bahwa nggak hanya tentang fokus ngedesain yang bagus aja, tapi gimana caranya desain ini atau UI UX ini bisa memberikan dampak ke perusahaan gitu kali ya. Dari kamu ada penutup kah buat diskusi kali ini sebelum kita tutup? Kesimpulan yang bagus. Skill UI UX memang sangat penting di era digital ini, dan pemahaman tentang design thinking akan menjadi nilai tambah yang besar. Kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI juga krusial. Nah, sebelum kita akhiri diskusi ini, apakah kamu punya pertanyaan lain atau ingin membahas topik lain di lain waktu? Oke, sepertinya menarik sih, kita bahas di next time ya. Buat kali ini cukup, makasih.